Salam anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, pengertian membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kecil siswa yang dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan bimbing guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, memecahkan suatu masalah. Jadi, dirangkum pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu yaitu keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. Yang kedua itu tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu yang pertama, siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Materi yang ketiga itu komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Terdiri dari beberapa cara, yaitu yang pertama, menyampaikan topik atau rumusan masalah yang akan dibahas pada awal diskusi. Yang kedua, mengemukakan masalah-masalah yang lebih spesifik lagi. Yang ketiga, mengingatkan siswa tentang penyimpangan yang terjadi di dalam diskusi terhadap topik, masalah yang dibahas, serta tujuan diskusi. Yang keempat, membuat rangkuman hasil pembicaraan diskusi. Komponen yang kedua itu memperjelas dan masalah maupun usulan atau pendapat. Dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menguraikan atau merangkum ide-ide, gagasan dan pemikiran yang disampaikan siswa. Yang kedua, meminta komentar atau siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing. Yang ketiga, menguraikan gagasan siswa dengan memberikan tambahan informasi. Komponen ketiga yaitu menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Yang pertama, meneliti apakah pendapat dan gagasan yang disampaikan siswa didasari atau direferensi yang kuat atau didasari atau pemikiran yang logis atau rasional. Yang kedua, memperjelas gagasan dan pikiran yang disampaikan siswa, mana yang bisa diterima dan disepakati dan dipikirkan, serta pendapat siswa yang tidak dapat diterima dan disepakati. Komponen yang keempat itu meningkatkan usulan siswa. Ada beberapa cara, yaitu 1. Memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Yang kedua, memberikan contoh-contoh verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, memberikan kesempatan berpikir yang cukup kepada siswa. Dan yang keempat itu, memberikan perhatian dan dukungan terhadap pemikiran siswa. Demikianlah penjelasan materi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Salam.